menjadi suami keduanya, meninggal lagi gugur di medan karena ditusuk oleh seorang munafik kafir Quraisy yang bernama Lu'lu'ah. Setelah itu membuat Zubair bin Awam yang disebut Al-Hawari, teman setia Rasul, terpikat dan kemudian menikahinya. Ini Zubair bin Awam orang juga yang disebut sebagai rijalun mubasysyaruna bil jannah. Udah dijamin masuk surga, kebebas juga matikan. Terakhir begitu meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib berniat untuk melamarnya. Tetapi dia memberikan syarat, bila engkau ingin menjadi suamiku maka tidak boleh ikut berperang, karena setiap yang menikah denganku menjadi syahid. Sampai sahabat-sahabat itu bilang, man arada syahadah falyatazawwaj Atikah. Siapa yang mau mati syahid, nikahin tuh Atikah. Sampai kayak begitu. Sampai sahabat bilang, kanat kullama kabarat sinnuha izdadat jamaah. Ini perempuan istimewa. Setiap kali bertambah umurnya, bertambah kecantikannya. Ada nggak di sini begitu? Biasanya nambah umur mikiran peot. Saya membaca ini gere-gere, ada orang nambah umur nambah cantik. Yang ada juga pipi mikiran. Ya kan? Kalau kita mendingan berlipat kadang-kadang. Jemaah, ketika berniaga dengan Allah, maka karunia-Nya tiada berbatas. Sampai kayak begitu. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah bacaan dalam kitab ini tentang seorang raja yang dia kemudian memilih Allah dalam kehidupannya. Kalau raja aja milih jalan kayak begitu, apalagi kita dulunya. Wa haka al-Yafi'i, dan telah menceritakan Imam al-Yafi'i, anna ba'dha mulukil umamis salifati, adalah sebagian dari raja umat-umat terdahulu, bana madaniyatan, dia telah membangun sebuah perkotaan, wa ta'annaqa wa ta'ala fi husniha wa zinatiha, dan dia meminta kepada yang membangun itu supaya membentuk, menata dan bangunannya yang tinggi, fi husniha wa zinatiha, dalam bentuknya dan suasana lingkungannya atau hiasan-hiasan pemandangannya. Summa sana'a ta'aman wa da'a nasa, kemudian dia membuat makanan yang banyak dan mengundang para manusia. Wa ajlasa unasan, dan dia menugaskan, mendudukkan, menitahkan beberapa orang ala abwabiha, di pintu masuk itu istananya. Yas'aluna kullaman kharaja, yang mereka tugasnya akan bertanya setiap orang yang keluar dari itu istana dia, bangunan megah di sebuah perkotaan. Jadi ketika udah keluar disuruh tanya apa komentarnya. Kalau di rumah makan itu, terutama rumah makan Padang, ada tulisan tuh, bila Anda puas sampaikan kepada teman-teman. Dia ada tulisan itu, pernah makan Padang nasi Padang kagak, kayaknya kagak nyambung, atau makan yang kagak ada mereknya kali, tapi rumah makan sederhana nih, sederhana banget. Yas'aluna kullaman kharaja, mereka akan bertanya setiap orang yang keluar dari istana itu, hal ra'aitum 'aiban, apakah kalian menyaksikan ada cacat atau ada yang tidak bagus? Jadi setiap orang keluar dia bilang, apakah engkau melihat ada sesuatu yang tidak layak atau tidak bagus? Apakah kalian melihat aib cacatnya dari bangunan itu? Fayaquluna la,
Maka mereka semua menjawab, enggak ada, karena memang kelewat bagus. Hatta ja'a nasun fi akhirin nasi alaihim aksiyatun, sehingga datang serombongan manusia di bagian akhir, gelombang terakhir, yang mereka memakai jubah semuanya. Fasa'aluhum, maka mereka yang tadi di depan pintu itu bertanya, hal ra'aitum aiban, sama ditanya lagi, apakah kalian melihat sebuah cacat, ada yang tidak bagus? Faqalu, maka mereka menjawab, aibaini tsnaini, ada dua aibnya, ada dua yang tidak bagusnya, ada dua jeleknya. Semua orang yang datang bilang nggak ada. Ini ada serombongan yang terakhir bilang pada saat ditanya, apakah hal ra'aitum aiban? Qalu aibaini tsnaini. Saya melihat, kami melihat. Ini kalau yang begini, fi'il fa'ilnya apa, mubtada khabarnya dibuang, atau fi'il fa'ilnya dibuang langsung pada maf'ulnya sendiri. Aibaini tsnaini. Sebenarnya ra'aina aibaini tsnaini, kami melihat dua cacat atau dua yang tidak layak dari bangunan ini. Perlu pakai kacamata sekarang ini. Enggak ada. Minyak kebanyakan sampai 3 ya Mas. Fahabasuhum, maka penjaga yang di depan pintu itu memenjarakan mereka. Ngomongnya, jawabannya nggak pas sama dia, di penjara. Udah semua orang bilang cakep nih, giliran yang terakhir pakai ngomong ada dua yang jelek, maka kedua mereka dipenjarakan. Wa dakhalu 'alal malik, dan mereka masuk menghadap kepada raja. Fa akhbaruhu bima qalu, maka mereka menceritakan tentang apa yang orang-orang terakhir itu katakan. Faqala, maka kemudian raja itu berkata, ma kuntu Allah bi'aibin wahidin. Raja itu bilang, aku tidak rela, aku tidak mau, aku tidak ingin ada satu saja aib dalam bangunan kita. Ini kok malah ada dua. Fa'tuni bihim, maka datangkan kepadaku dengan mereka. Maksudnya mereka disuruh menghadap kepada raja. Fa'adkhaluhum alaihi, maka mereka memasukkan tawanan-tawanan itu menghadap kepada raja. Fasa'alahum 'anil aibaini, maka raja itu bertanya kepada mereka tentang dua aib, tentang dua apa sih pasti dua cacat ya. Dua cacat dari yang mereka sebutkan. Mahuma, apa keduanya itu? Faqalu, maka mereka menjawab, takhrubu wa yamutu sahibuha, itu bangunan akan rubuh dan yang punya akan mati. Jadi dia tanya pada saat ditanya apa dua aib itu, kata dia itu bangunan akan rubuh, itu yang punya akan mati. Qala, raja itu bertanya, afa ta'lamuna daran la takhrubu wa la yamutu sahibuha, apakah kalian mengetahui sebuah rumah, sebuah istana, sebuah bangunan yang dia tidak akan rubuh dan tidak mati pemiliknya? Bapak Ibu, kemarin peristiwa di Garut itu menjadi sebuah pembelajaran tauhid dari Allah. Itu kan kejadiannya malam. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah telah merasa aman sebuah kampung, sebuah desa yang ketika datang siksaan bencana dari kami, wahumna, pada malam hari bayatan, wahumna imun, dan mereka sedang tertidur. Saya melihat ini benar-benar tidak ada yang tidak terjadi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Raja ini bertanya, apakah
kalian tahu sebuah bangunan yang tidak akan runtuh dan tidak akan mati yang memilikinya. Kita punya bangunan megah. Ini bangunan megah Istana Al-Quran 5. Waktunya akan runtuh. Yang punya waktunya akan mati. Ini sedang berapi-api. Tidak ada yang kekal. Betapapun kita punya panjang itu, namanya apa yang di bawah? Pondasi, ceker ayam. Baru kata ceker ayam, ceker kebo sekalian. Waktunya kata Allah rubuh di Aceh dengan tsunami rubuh. Mereka kemudian bertanya, atau raja itu bertanya, kalian tahu ada sebuah bangunan yang tidak runtuh dan tidak mati penghuninya atau yang memilikinya? Qalu lahu na'am. Mereka menjawab kepada raja itu, ya, ada rumah istana yang tidak akan runtuh, yang punyanya tidak akan pernah mati. Fadzakaru lahu al-jannata wa na'imaha. Maka mereka menceritakan kepada raja itu keadaan surga dan nikmat yang ada di dalamnya. Wa syawwaquhu ilaiha, dan mereka membuat cerita itu, membuat raja menginginkan, merindukan untuk mendapatkannya. Jadi menceritakannya penuh dengan penghayatan sehingga raja itu mempunyai kerinduan untuk buru-buru ke surga. Wa dzakarun nar wa 'adzabaha, dan mereka menceritakan perihal neraka dan siksaan yang ada di dalamnya. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Minumnya tusqa min 'ainin aniyah, akan diminumkan dari sumber mata air yang mendidih. La yusminu wa la yughni min ju'. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari', enggak ada lagi makanan kecuali yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tak bikin dia jadi gemuk, tak bikin hilang dari rasa lapar. Diceritakan tentang siksa yang ada di dalam neraka. Wa khawwafuhu minha, dan mereka membuat raja itu takut dari siksa api neraka. Wa da'amu ila ibadatillah, dan mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'ajabahum ila dzalika, maka raja itu menerima ajakan atau menjawab ajakan dari orang-orang yang menceritakan tentang surga dan neraka itu untuk menuju Allah. Wa kharaja min mulkihi hariban ila Allah Ta'ala, dan dia keluar dari kerajaannya hariban, lari dengan tergesa-gesa untuk menuju kepada Allah. Ini dia yang orang pada lupa. Dia mempercantik, mempergagah, memperindah rumahnya yang ada di dunia, tapi dia lupa membuat desain yang indah buat tempat tinggalnya di dalam kubur. Dia lupa untuk menjadikan amal-amal buat dia bawa ke akhirat nanti. Dia pasang AC, dia pasang itu tempat kamar mandinya yang bagus supaya dia nyaman. Dia lupa bahwa itu akan runtuh, itu akan runtuh. Atau yang punya akan mati duluan. Dia terwariskan kepada anak keturunannya, yang punya akan mati duluan. Jemaah, ini dia kenapa kemudian kita duduk di majelis ini. Kita pengen nama-nama kita tercatat dalam barisan orang-orang soleh yang mereka akan menikmati istana di dalam surga. Lempengan ini hidayahnya mahal.
Lempengan ini banyak orang yang menganggap itu urusan belakangan, tetapi tidak serta merta kemudian kita menjadi putus asa. Kita harus mencoba dengan hadir di majelis-majelis seperti ini. Saya kalau lagi mikir begini Bu, rasanya terlalu sedikit amal yang kita udah kerjain. Padahal dengan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Maka kalau udah mikir kayak gini, nggak lagi ada tuh air mata pusing dengan urusan-urusan dunia. Kita perlu ridho. Kalau kita nggak ridho, Allah marah. Man lam yardha bi qada'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang dia tidak terima dengan ketentuanku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Mana bentuk ketidakridhaan kita? Tatkala kita bersedih, kemudian kita secara tidak sadar komplain dalam tanda kutip sama Allah. Ya Allah, itu begini mulu. Enak kali kayak orang-orang itu istrinya nurut kalau dibilangin, itu suaminya nurut kalau dibilangin, kagak pernah nyakitin hati. Pada saat ngomong kayak begitu, saat itu engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah. Saat engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah, kata Allah, cari Tuhan selain itu. Berapa banyak orang-orang yang tidak sadar dia sebenarnya protes kepada Allah. Ini pelajarannya apa? Ya Allah, enak kali kalau suaminya dia kerja pagi, pulang sore, malam bareng sama kita. Capek bener punya laki ustaz, kagak jelas jamnya. Gua sedih banget. Nah, lu kudu kira laki-laki punya laki-laki yang ustaz berkat tiap hari ada terus. Paling kalau isi malam Rabu nggak ada berkatnya. Jemaah, itu mau berasa banget baper itu orangnya. Aneh kan ngomong begini bukannya ada maksudnya kencang. Jemaah sekalian berbahagia, kita lupa bagaimana kemudian radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bagaimana caranya Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Sehingga ada seorang murid yang bertanya, ini ketemu dalam kitab Risalatul Kusyairiyah. Seorang murid bertanya, Ustaz, dia bertanya kepada gurunya, bagaimana kaifa ya'lamul 'abdu anna Allaha radin anhu? Bagaimana seorang hamba bisa tahu bahwa Allah ridho sama dia? Kan di atas dari syurga ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jam 8 ya bener deh. Lo buat minggu depan aja lah. Terlambat setengah jam. Ya payah ya matematiknya. Terlambat setengah jam, berarti setengah 9 dulu. Ada juga kalau ngomong ini kecepatan setengah jam. Itu kebanyakan urusan. Bini itu bingung untuk protes. Ya Allah, laki gue ini namanya S2. Oh, ngelihat dia udah ngaco. Seorang murid bertanya kepada gurunya, Ustaz, hal ya'lamul 'abdu anna Allaha radin anhu? Apakah bisa tahu seorang hamba bahwa Allah ridho sama dia? Kata gurunya, la, kaifa ya'lamul 'abdu war-ridha ghaibun. Bagaimana seorang bisa tahu Allah ridho, padahal ridho itu adalah sesuatu yang gaib. Bagaimana ukurnya? Ridho itu hak prerogatif Allah. Muridnya bilang, bal ya'lamu ya ustadi, tetapi bisa tahu tuh orang ya ustaz. Idza wajadtu fi qalbi mardiyan bi rabbi fallahu radin anni.
Kalau aku mendapatkan hatiku ridho dengan semua yang ketentuan Allah, rela apapun, emang udah nasib gua punya laki lagunya begini, dia ridho, nah dia nggak protes kepada Allah. Emang udah punya nasib punya laki kerjanya serabutan, dia nggak menjadi orang yang komplain. Rezeki dari Allah, kan yang menjodohkan adalah Allah, yang merekatkan hati dua anak manusia Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Itu yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jikalau kau infakkan harta yang kau miliki semuanya yang ada di permukaan bumi ini untuk menyatukan hati mereka, ma alafta baina qulubihim, kalian tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Terima deh, kan rezeki juga dari Allah. Biarin lagi mau gimana, emang udah bagiannya ridho. Saat kau ridho dengan ketentuan Allah, saat itu Allah ridho. Itu untuk personal kita kepada Allah. Kalau yang masih punya emak bapak sih enak betul. Saat melihat ibumu tersenyum, ayahmu tersenyum, saat itu Allah ridho. Ukuran mah kalau masih punya emak bapak, ini kiri kanan saya anak yatim piatu dua jadi nggak punya ukuran. Kalau saya masih punya ukuran, tatkala seorang ibu tersenyum, seorang ayah tersenyum gara-gara kita berbuat baik kepadanya, saat itu Allah ridho sama kita. Nabi yang bilang ridho Allah fi ridho walidaini wa sukhtu Allah fi sukhti walidaini. Kemudian santri kalau pengen mendapatkan perhatian khusus dari Allah, kalau udah ridho selesai semua urusan dunia tunduk, maka itu menjadi sebuah harapan buat kita. Jemaah, kisah ini mengingatkan kepada kita, dia udah punya semuanya, dia sudah mendapatkan fasilitas semuanya di seorang raja, tapi dia berpikir cerdas. Saya menginginkan sebuah bangunan la takhrubu wa la yamutu sahibuha. Bangunan itu tidak akan pernah runtuh selamanya dan tidak akan mati yang memilikinya, yakni al-jannah. Itulah yang disebut syurga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Lagi-lagi pada malam hari ini kita mendapatkan sebuah pencerahan yang mudah-mudahan kita semua terus memberikan hidayah, memberikan istiqomahan pada diri kita untuk terus bisa hadir, bisa duduk di majlis kebaikan, dan pada waktunya Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita tutup dengan doa, saya minta satu suratul Fatihah kepada jemaah semuanya, karena insya Allah besok hari Rabu akan dimulai pembangunan tahap kedua untuk aula ini, memasang granit. Kan granit kali granitnya kali tembak papan udah nyampe. Iya, papan udah tinggal tukangnya besok insya Allah akan dimulai. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran.